Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan video pembahasan tugas besar struktur baja 2, detail perancangan detail engineering design struktur gedung baja 5 lantai. Saya Revel Juna Putra dengan NIM 24531069. Saya Rindu Damayanti dengan NIM 2450031073. Oke, di sini ada latar belakang perencanaan yaitu latar belakang perencanaan struktur baja pada gedung bertingkat ini harus memenuhi aspek keamanan, kekuatan, efisiensi terhadap berbagai kombinasi pembebanan, terutama pada beban gempa. Nah, penggunaan perangkat lunak SAP 2000 ini memungkinkan analisis struktur dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Oleh karena itu, tugas ini bertujuan untuk merencanakan struktur baja gedung kuliah 5 lantai dengan sistem struktural Special Moment Resisting Frame atau SMRF yang dipadukan dengan concentric bracing guna meningkatkan ketahanan struktur terhadap beban lateral. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk merancang struktur baja gedung kuliah 5 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000, menganalisis respons struktur terhadap beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Lalu untuk menentukan profil baja yang memenuhi persyaratan kekuatan berdasarkan SNI yang berlaku, dan yang terakhir untuk mengevaluasi keamanan struktur melalui nilai interaction ratio. Nah, ini merupakan model struktur gedung yang kita buat. Selanjutnya ada data perencanaan gedung. Fungsi bangunannya yaitu untuk ruang kuliah, yang dimana jumlah lantai yang kita buat yaitu 5 lantai, dan tinggi antar lantainya untuk lantai dasar atau lantai 1 tingginya 5 meter, untuk lantai 2 sampai lantai 5 yaitu tingginya sebesar 4 meter. Dan untuk tinggi total gedung keseluruhan yaitu 27 meter. Nah, untuk sistem struktur yang digunakan yaitu sistem rangka pemikul momen dengan bracing konsentris atau K-bracing menggunakan mutu baja BJ37 dengan nilai F-nya 240 MPa dan Fu sebesar 370 MPa. Untuk peraturan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Dan untuk software yang kami gunakan yaitu aplikasi SAP 2000 versi 20. Nah, ini merupakan layout gedung yang kita buat setiap lantainya. Untuk sistem bracingnya, kita menggunakan tipe bracing K-bracing konsentris. Untuk lokasinya terletak pada bentang tepi arah memanjang grid A dan F. Untuk materialnya yaitu baja struktural BJ37, profil bracingnya sebagai berikut, dan fungsinya yaitu untuk menahan gaya lateral akibat beban gempa dan memperkaku struktur. Selanjutnya ada kriteria pembebanan struktural. Pembebanan struktur gedung 5 lantai ini terdiri atas beban gravitasi, yaitu ada beban mati dan beban hidup, serta beban lateral, yaitu ada beban angin dan beban gempa. Untuk seluruh pembebanan ini mengacu pada standar SNI 1727-2013 dan dimodelkan pada SAP 2000. Untuk jenis beban dead load atau beban mati ini, untuk keterangannya itu berat sendiri elemen struktur dihitung otomatis pada SAP 2000. Untuk kriteria self weight multiplier-nya itu sama dengan 1. Untuk jenis beban superimpose dead load atau SDL ini merupakan beban mati tambahan selain berat sendiri struktur, yang dimana ada beban atap dan lantai. Untuk beban atap yaitu sebesar 60 kg per meter persegi dan beban lantai sebesar 110 kg meter persegi. Selanjutnya ada beban hidup atau life load. Beban hidup sesuai fungsi dan penggunaan ruang. Untuk kriterianya ada pada koridor, ruang kelas, dan dak atap. Masing-masing beratnya untuk koridor yaitu 300 kg meter persegi, untuk ruang kelasnya yaitu 250 kg meter persegi, dan untuk dak atapnya sebesar 100 kg meter persegi. Selanjutnya ada beban angin, wind load. Beban anginnya bekerja pada arah X dan Y, yang dimana eh, nilai beban pada arah X dan Y-nya itu sama sebesar 25 kg per meter
persegi. Selanjutnya ada beban gempa atau earthquake load. Beban gempa statik ekuivalen bekerja pada arah X dan Y. Untuk beban gempa arah X ada beban lantai dan atap, yang dimana beban lantainya itu sebesar 200 ton dan beban atapnya sebesar 100 ton. Untuk gempa arah Y juga sama, nilainya sebesar 200 ton dan untuk atap 100 ton. Dan ini merupakan kombinasi pembebanan yang kita gunakan. Untuk nilai pembebanan dan kombinasi di atas digunakan dalam analisis struktur dan perhitungan desain sesuai ketentuan SNI. Lalu yang selanjutnya adalah pemodelan struktur baja. Yang pertama kita input material yaitu baja BJ37 dan beton K300. Lalu kita input profil penampang. Nah, profil penampang yang kita gunakan ada king cross. Bisa dilihat king cross yang kita gunakan ada KK 700 300 sama KK 588 kali 200. Lalu ada kita pakai UF, ada UF 700 300, ada UF 450 kali 200, ada 350 kali 175 dan sebagainya. Lalu kita juga pakai profil double L buat bracingnya. Yang pertama ada di 2L 120 kali 120 sama 100 kali 100. Terus setelah itu kita assign penampang, assign pada kolom, balok, dan bracing. Lalu selanjutnya kita pemodelan plat. Yang pertama plat lantai tebal 120 mm untuk lantai 1 sampai 4 dan untuk di atap itu 100 mm. Lalu kita selanjutnya ke pemodelan struktur pendukung tanpa profile, slope, dan pedestal. Lalu yang terakhir adalah pemodelan bracing dan spring menggunakan kayak bracing konsentrik dan peletakan dengan spring di tumpuan dasar struktur. Bisa dilihat untuk gambar sketsanya mungkin ada di sini peletakan spring sama bracing yang digunakannya. Lalu di sini yang keenam ada analisis gaya dalam. Ya, di sini tuh parameter yang dianalisis meliputi gaya aksial, gaya geser atau shear, lalu momen lentur atau bending moment. Nah, ini ada gambar yang apa hasil dari SAP yang kita buat. Yang pertama ada diagram gaya geser atau shear force, lalu ada diagram momen lentur. Yang selanjutnya ada perhitungan dan pencarian interaction ratio. Nah, di kirinya ada tabel kayak si apa kriteria rasio kapasitasnya. Nah, di tengah ini ada gambar hasil 3D dari rasio kapasitas yang didapatkan. Nah, di hasil yang kita dapatkan itu untuk yang tertinggi itu di angka 0,997. Jadi tidak ada yang merah tapi hampir merah. Tapi kata Bapak itu kan nggak apa-apa bagus. Lalu selanjutnya kesimpulan hasil desain. Nah, kesimpulannya itu kita rekapitulasi rencana anggaran biayanya itu mencapai 17 miliar 18.303.222,77. Nah, jadi ringkasan desainnya perencanaan struktur biaya gedung lima lantai telah dilakukan. Lalu analisis struktur telah dilakukan sesuai dengan SN yang berlaku dan hasil desain menunjukkan bahwa struktur aman dengan bukti bahwa si rasionya sudah aman, tidak ada yang merah dengan tingkat yang apa rasio paling tinggi itu di angka 0,997. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari pemaparan yang kita jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.